Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban katsiran mubaraka walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai Ketua TKM Masjid Jami At-Taqwa Ainabillah Al-Ustaz Haji Iman Basuki, Akhinabillah Al-Ustaz Nanang, Akhinabillah Al-Ustaz Nurdin, dan yang lainnya kita doakan mudah-mudahan dipanjangkan umur dalam keadaan sehat lahir batin sehingga bisa istiqomah membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kepada aparatur pemerintah khusus Bapak RT Totom dan yang lainnya juga kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan hidayah untuk petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan tugasnya dengan amanah dan adil pastinya. Kepada hadirin jamaah majelis salim yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah untuk petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kumpulnya kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan keuntungan banyak dunia lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terutama pahala dan keuntungan silaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibanyakan serta dibarokahkan. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang apalagi alhamdulillah sekarang di bulan Ramadan yang mana keuntungan di samping pahala-pahala dan keuntungan di bulan lain, khusus plus di bulan Ramadan sebagaimana Nabi sabdakan dan nanti juga ada nih di dalam kitab ini, man hadoro majlisal ilmi di Ramadan kata bahwa bikulli kodamin ibadat sana. Siapa orang yang hadir di majlis ilmu atau ngaji pada bulan Ramadan, maka pasti Allah catat baginya untuk tiap-tiap telapak kaki. Setiap telapak kaki ya, bukan langkah lagi. Nah, yang mana telapak kaki ini kalau normal itu 4 telapak kaki 1 langkah. Bicara telapak kaki jangankan dari sini nyampe rumah ya. Ke depan aja udah berapa kali tuh ya. Udah berapa telapak kaki gitu. Nah, itu setiap telapak kaki dicatat ibadah 1 tahun. Bahkan wakana ma'i tatal arsy ya. Orang tersebut akan bersamaku. Maksudnya bersama Nabi nanti di bawah aras. Yang kata lain maksud surga VIP lah pokoknya mah. Amin. Maka dari itu mari kita mulai nih kaji kitab
Durratun Nasihin. Kitab Durratun Nasihin ini musannif atau mu'alif atau pengarangnya adalah Syekh Utsman Al-Qubawi ya. Ini wafatnya tahun 1824 Masehi. Berarti udah lebih 100 tahun ya. Sekarang kan 2024. Sedangkan ini 1824 Masehi. Nah ini kitab atau pengarangnya, kalau bukan wali Allah, udah nggak laku ya. Tapi ternyata ini kitab apalagi di pesantren. Siapa sih nggak kenal yang nggak tahu yang namanya kitab Durratun Nasihin. Ya Duror itu kan intan. Nasin itu nasihat-nasihat. Jadi Durratun Nasihin adalah intannya nasihat gitu ya. Nah untuk majelis biasanya di kitab ini bukan ta'lim tapi majelis ya. Di situ ini pakai bahasa Sunda dulu. Ntar Indonesia sekaligus penjelasan ya. Jadi biar ketahuan nahunya. Khususnya seperti mubtada khobar, fi'il fa'il maf'ul ya. Kan kalau bahasa Indonesia langsung nggak ada. Ya kalau Sunda itu kayak Jawa gitu. Ya seperti utawi ya. Itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Sundanya ari. Nah, terus iku Jawa artinya itu. Kalau bahasa Sundanya eta. Ya. Ya. Terus nanti setiap fi'il ada fa'ilnya. Biasanya kalau bahasa Jawanya apa kalau yang nggak berakal ya. Kalau yang berakal itu biasanya sapa atau sopo. Kalau bahasa Sundanya naon itu. Iya. Nah nanti ada lagi. Kalau mutaat kan biasanya ada mapulnya. Kalau bahasa Jawa ing. Kalau bahasa Sundanya kana gitu ya. Nah itu aja rumusan dasarnya ya. Ya. Akun qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi wa madad asrafid darin. Amin ya rabbal alamin bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al majlisu ari majlis. Al awalu anu kahiji. Kalau bahasa Jawa kang. Bi fadilati syahri Ramadana eta tetap dina mertelaken keutamaan bulan Ramadan. Dibacanya Ramadana walaupun jadi mudah pilih yang mestinya ni ya. Tapi karena apa namanya nggak ada alif lam dan nggak idopat lagi makanya tetap Ramadana. Adapun kalau niat puasa tuh seperti nawa itu somagodin an adai pada syahri Ramadhani ya. Ya, haji sanati lillahi ta'ala. Nah itu mah Ramadhani karena Ramadhaninya itu idopat ke hadhihi gitu ya. Ya bagaimana kalau bacanya Ramadan aja? Sah enggak? Sah aja. Sebab itu enggak merubah arti. Tapi menurut nahu yaitu salah gitu aja ya. Ya, memang yang
nggak beresiko mah udah jangan nih Ramadan aja deh gitu. Beres sudah ya. Nanti Ramadan. Iya. Nah jadi nih majlis al awalu yang pertama di Fadilati Syahri Ramadana itu insyaallah akan menjelaskan tentang fadilah atau keutamaan bulan Ramadan. Apa aja dan bagaimana kita menyikapinya supaya mendapatkan kemanfaatan dari keutamaan bulan Ramadan tersebut. Nah ini referensinya dasarnya surah Al-Baqarah ya. Suratul Baqarah ari ieu eta surat Al-Baqarah. Untuk lebih konkretnya bisa dilihat nanti di ayat 185. Kalau yang kutiba alaikumusiyam 183, ini mah 185 ya. Jadi kalau 183 mah tentang kewajiban puasa dan keuntungannya. Yang kutiba alaikumusiyam tuh. Kalau ini mah tentang keutamaan Ramadan. Ayat 185 nih ya. Dilihat yang di dalam kurung aja ya, mungkin agak loncat-loncat nih. Masalahnya kalau yang di luar kurung itu mengupas tentang nahunya gitu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Nyebrang ke ini langsung tuh ya ke halaman 2-nya paling bawah tuh. Terus kemana tuh? Ya, hudal ya, ke halaman 4 tuh ya. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebut jenengan Allah. Bismillah tuh ya. Ar-Rahmani anu maha ulas, Ar-Rahimi tur maha asih. Syahrul Ramadana ari bulan Ramadan alladzi unzila anu diturunkeun bihi dina eta bulan Al-Qur'anu Qur'an hudan halna jadi pituduh linnasi pikeun sakabeh jalma wa bayanatin yang pirang-pirang pertelaan minal huda tidak pituduh wal furqan yang misahkeun antara hak jeung batil. Syahrul Ramadana bulan Ramadan alladzi unzila itu yang diturunkan bihi padanya Al-Qur'anu Qur'an hudan sebagai petunjuk linnasi bagi manusia wa bayanatin dan penjelasan minal huda dari petunjuk tersebut bahkan wal furqani pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi di antara keutamaan bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Ini lebih jelas lagi kapan tepatnya ya, itu ada di surat Al-Qadar. Bagaimana? Inna anzalnahu fi lailatul qadar gitu ya. Nah, untuk apa? Nih, kalau ditanya untuk apa fungsinya Al-Qur'an diturunkan? Jadi kalau bicara tentang apa keutamaan Ramadan, itulah diantaranya di samping memang diwajibkannya puasa, juga bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, sekarang Al-Quran itu untuk apa diturunkan?
Itu sebagai petunjuk bagi manusia nih. Nah, bicara manusia di sini bukan aja yang beriman. Termasuk orang-orang kafir juga ya. Sebab kalau hanya beriman pasti lilladzina amanu. Tapi di sini linas untuk manusia, sekali lagi bukan hanya orang yang beriman sebenarnya mah. Termasuk juga orang-orang kafir. Manusia. Iya, manusia lah dasarnya ya. Dan juga Quran ini bisa menjadi penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu. Sebab nanti walaupun udah ada dalil di Al-Quran, itu biasanya kalau memang akalnya kurang cerdas, belum paham ya. Nanti ada biasanya ditafsirkan dengan Al-Quran lagi. Ya kalau enggak juga nanti pakai hadis, bahkan kesananya oleh ulama yang namanya kitab-kitab tafsir itu ya. Nah ini kalau pengen tahu tuh tafsirnya yang di luar Quran ini nih. Contoh bahwanya tafsir Quran ya, dengan Quran juga seperti di Fatihah tuh. Kan bagaimana ihdinas siratal mustaqim ya. Tunjukilah kami ya jalan yang lurus. Nah kan kita nggak tahu yang namanya jalan lurus yang gimana gitu ya. Apakah seperti tol? Ya. Nah dijelasin tuh oleh ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalan orang-orang yang telah an'amta ya. An'amta an'am tuh. Siratal ladzina an'amta ya. Iya. Yang telah engkau beri nikmat tuh atasnya ya, kepadanya. Nah kita belum tahu juga nih, belum jelas juga ya, siapa sih? Nah itu selanjutnya kan ghairil maghdubi alaihim walad dolin tuh ya. Ya tentunya jalan-jalan selain orang-orang yang dimurkai ya, dan juga orang-orang yang sesat ya. Nah itu di ayat juga belum jelas tuh orang-orang yang dimurkai dan sesat itu siapa, yang gimana gitu ya. Nah itu di tafsirnya nanti ada itu. Untuk yang dimurkai adalah dan di apa tadi di sesat ya, itu adalah orang Yahudi dan Nasrani gitu. Itu ya, naudzubillah min dzalik. Nah bahkan Al-Quran itu juga nanti jadi furqan. Furqan itu pembeda antara yang hak dengan yang batil ya. Itu banyak di Al-Quran itu. Mana yang halal, yang harus kita upayakan. Mana yang haram, yang harus kita hindarkan. Mana yang hak, yang harus kita pertahankan. Dan mana yang batil, yang harus kita musnahkan ya. Gitu. Itu ada di Al-Quran. Sekali lagi, seandainya di Al-Quran nggak ada, kita bisa baca hadisnya, bahkan seandainya masih belum jelas juga, itu bisa di kaul ulama. Ya contoh aja tentang sholat ya. Di Al-Quran itu belum ada yang namanya rakaat sholat, ada nggak di Al-Quran? Cuma aqimus sholat, ya nggak? Ya kan? Jadi kan sholat. Nah lari ke hadis, ada tuh baru ya, itu juga belum saklek berapa rakaatnya gitu ya. Ya bahkan cara-caranya kan. Nah itulah. Ada melalui kajian fikih tentang rakaat, syaratnya, rukunnya dan lain sebagainya ya. Nah makanya ahlan wa sahlan akhirnya pilih Al-Ustaz Haji Bitoyo. Ya. Alangkah disayangkan kalau orang itu istilahnya hanya mendasar kepada Al-Quran dan hadis, apalagi hanya Al-Quran ya.
Ya, jadi dalam patokan Ahlussunnah wal Jamaah itu dasarnya nggak kurang dari 4. 1 Al-Quran, 2 hadis, 3 ijma ya, ijma ulama, 4-nya kias. Tuh. Kalau memang hanya Al-Quran dan hadis masih banyak yang belum ketemu. Nah, kalau udah bicara ijma apalagi kias, insya Allah tuh ya semuanya tuntas. Insya Allah. Nah, itulah kurang lebih dasar atau dalil tentang keutamaan Ramadan, yakni surat Al-Baqarah ayat 185 ya. Nah, baru sekarang masuk hadis-hadisnya nih ya. Halaman 4. Halaman 4 baris kelima. Setelah penjelasan tafsir Qadi Bedawi ya. Halaman 4. Ruya diriwayatkan an Abi Hurairah dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya kalau mendarti merodia semoga ridho Allah anhu, dari atau kepada sahabat Abi Hurairah. Naon tuh fa'il ya, naibul fa'il nih. Anau senyanyana Abi Hurairah qala eta ngadauk Abu Hurairah. Qala ngadauk Kangjeng Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau mau diartin alaihi eta muga tetap ke Kanjeng Nabi as-salatu sholawat wassalamu jik salam. Rogoma atau rogima juga ada ya. Hina anpurojulin irungna atau awak hiji lalaki anpurojulin. Ailahikohu tegesna kena karojul yang artinya lalaki tadi. Zulun naon? Zulun kahinaan wah akorotun jeung tegesna kahinaan. Zukirtu anu disebut kaula indahu di deketan eta rajul. Walam yusolli bari henteu maca salawat rajul alaya ka kaula. Warogoma jeung hinaan purojulin naon an purojulin irungna hiji lalaki indahu anu tetep di eta rajul abawahu ari 2 indung bapana rajul au ahaduhuma atau salah sejina abawahu yang artinya tadi 2 indung bapak ya. Falam yamal maka henteu migawe si rajul pihak ihima tina hakna abawah amalan kelawan amal yadhulu anu masuk eta rajul bisa babi kelawan sebab eta amal al jannata ka surga. Warogoma jeung hinaan purojulin naon an purojulin irungna hiji lalaki dakhala anu asup alaika eta rajul naon Ramadanu bulan Ramadan watama jeung sempurna naon Ramadanu bulan Ramadan qabla ayyub paralahu dina sememeh nyen dihampura la saha lahu kaeta si rajul. Kalau Ustaz Nanang mah dia mau udah biasa nih ya. Dia mau waktu di Kobong dia menyoretnya kayak begini dia mah ya. Iya. Rajul itu laki. Laki ya. Iya. Dikit lagi. Li'anna Ramadana karena senyanyana ari bulan Ramadan syahrul rahmatin eta bulan rahmat. Wa magfiratin jeung pangampura minallahi ta'ala ti Allah ta'ala fa in lam yukbar maka lamun henteu dihampura saha lahu kasih jalma atau rajul tadi ya di dina bulan Ramadan bahwa maka ari eta jalma atau rajul magbunun eta anu rugi. Subhatul ejin
nutur karena keterangan kitab Subdatul Waijin. Ruya, Indonesianya baru ya. Telah diriwayatkan an Abi Hurairah dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anau sungguhnya sahabat Abi Hurairah qala itu pernah berkata. Qala telah bersabda Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam, rogoma hina an purojulin, hidungnya seorang lelaki ailahikahu, yakni kena pada si laki-laki tersebut julun kehinaan wahaqaratun, yakni kehinaan. Zukirat, satu ketika aku disebut indahu di sisinya, tapi walami soli, dia itu enggak baca selawat alaya kepadaku. Jadi ini ada sebuah hadis dari sahabat Abi Hurairah ya. Abi Hurairah itu sebenarnya mah bapaknya kucing. Namanya mau bagus ya. Iya, nah kenapa disebut Abi Hurairah nih bapaknya kucing? Karena beliau ini kemana-mana dan di mana juga selalu bawa kucing aja ya. Sampai dijuluknya oleh Rasulullah. Itu Abi Hurairah. Jadi yang langsung ngejulukin ini Rasulullah ya. Tapi walaupun gitu juga karena Rasul yang ngejulukin, wow, luar biasa nih. Banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau ya. Nah, jadi sahabat Abi Hurairah meriwayatkan hadis dan berkata, menyampaikan sabda Rasulullah SAW bahwa yang pertama nih, hidungnya atau jiwanya seorang lelaki itu menjadi hina. Ya, yakni dia itu akan ditimpa dengan kehinaan. Ya, emang orang kalau lagi malu biasanya megang apa? Gitu ya. Muka, khususnya hidung kan ya. Iya. Makanya di sini diibaratkan kehinaan itu dengan hidung gitu ya. Nah, ini satu laki-laki yang pertama siapa tuh? Yaitu ketika aku nih, Nabi maksudnya, disebut di dekatnya, apalagi dia nggak baca ya, tapi dia itu nggak mau baca selawat kepadaku. Auzubillah ya. Jadi intinya mah orang yang nggak baca selawat kepada Nabi ya, baik itu ketika mendengarnya apalagi dia yang membacanya, itu akan ketimpa kehinaan di dunia, lebih-lebih di akhirat. Nah, ini yang nggak baca selawat aja nih, yang nggak mau baca selawat ya, apalagi yang anti mah ada kan orang ya, apa tuh? Iya, jas katanya. Apa tuh jas? Jaringan anti salawat. Yeay, ya. Ya ada tuh ya, jaringan anti salawat ya. Iya. Bukan jangan lupakan jas merah. Ada kan orang yang ngebida-bidain ya. Apain baca salawat katanya dia. Salawat mah kan ngadoain Nabi. Ya nggak? Nabi mau udah sempurna, ngapain mesti didoain ya? Nah, justru itu jawabannya ada di dalam kitab Kasifatu Saja, Sarah dari Safinatun Najah. Jadi justru karena Nabi itu sempurna, kalau kita tambahin, nah itu luberan ke kita. Logikanya seperti satu drum nih. Air udah penuh. Nah itu ibarat Nabi udah sempurna tuh. Ketika kita tambahin lagi air ya, itu kira-kira luberkan. Mengenai siapa? Enggak mungkin yang jauh ya. Dan itu bisa luber kalau ditambahin. Dan enggak bakal mengenai kecuali kepada orang yang nambahin, betul? Makanya kita bersolat kepada Nabi ini bukan buat siapa-siapa, buat kita juga. Bahkan doa aja ya. Kalau kita nggak baca salawat, itu boro-boro diijabah.
naik juga tembus ke langit enggak? Ya sholat aja kan, kalau nggak baca sholat jangan coba-coba ya, nggak sah. Kenapa? Termasuk rukun sholat ya. Khutbah juga sama kan? Gitu. Nah, itu yang pertama, nauzubillah ya. Nah yang kedua nih, warogoma dan hinaan purojulin, hidungnya seorang laki-laki indahu, yang mana di sisinya abawahu, dia masih mempunyai kedua orang tua. Ahaduhuma, atau hanya satu aja. Tapi palam ya'mal, dia itu belum sempat mengerjakan pihakihima, hak kedua orang tua tersebut. Amalan, suatu amal yang mana ya dulu bisa memasukkannya, bisa babi dengan amal tersebut al jannata, ke surga. Jadi yang kedua nih, seseorang yang bakal hina dunia lebih-lebih akhirat adalah seorang laki-laki. Nah, kenapa di sini hanya laki-laki ya, bukan perempuan? Sebab kalau laki-laki mah walaupun dia sudah punya istri, tetap hak orang tua itu di atas segalanya. Ya tentunya selain Nabi dan Allah ya. Tapi kalau perempuan mah ketika dia udah punya suami, itu haknya adalah di suaminya. Setaat apapun, sepatu apapun, serajin apapun dia ibadah, kalau nggak nurut kepada suami, ya itu tetap ridho Allah, disitulah ukurannya. Gitu. Jangan sosok karena dia banyak uang si perempuan ya, jabatan tinggi, wah dia pokoknya ke suaminya udah gak ngehargain. Nauzubillah. Suami dulu ya kalau punya istri ya. Iya, makanya di sini pakai bahasa laki-laki. Kalau laki-laki mah non-stop, mau dia belum punya istri, mau udah punya istri tetap aja. Tapi kalau perempuan mah, iya memang dia harus memenuhi hak kedua orang tuanya kalau nggak punya suami. Tapi kalau punya suami mah justru suami dulu gitu ya. Ini laki-laki nih. Jadi celaka nih, hina dia dunia akhirat kalau dia masih punya kedua orang tua atau hanya satu gitu ya. Apakah itu hanya ibunya atau bapaknya? Ya bahkan sebenarnya makan walaupun sudah meninggal juga tetap masih ada hak kan ya. Nah, ini khususnya masih ada nih, keramat paling utama nih ya. Tapi sayang dia itu nggak sempat beramal memenuhi hak kedua orang tua. Ya, jadi dia akan kalau di kitab Irsadul Ibad, Tandil Gopilin itu ada 10 ya. Taruhlah kesimpulannya mak yang 3 itu. Cukupin, perhatiin yang namanya makanan, minuman, dan pakaiannya. Itu ya. Ya paling enggak pokoknya mah yang lebih-lebih lagi lah bersikapnya sopan santun, itu aja ya. Jadi mesti gitu tuh. Nah ini karena dia enggak tahu ataupun memang tahu tapi ya hidayah kan susah ya. Enggak ngejamin orang yang berilmu bisa ngamalin, betul. Apalagi enggak berilmu. Gitu ya. Dia enggak mau memenuhi hak orang tuanya, lupa kacang kulitnya, bagaimana ngomongnya? Kacang lupa kulitnya gitu ya. Udah nggak inget jasa-jasa orang tua. Tuh. Maka itu juga bakal celaka, nauzubillah. Nah segini nih yang hanya nggak bisa memenuhi hak orang tua. Bagaimana kalau yang nyata-nyata durhaka? Bagaimana yang nyata-nyata nyakitin? Nggak memenuhi hak aja, udah rugi, udah hina. Apalagi yang nyakitin, ya apa membentak atau gimana gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya, warogoma dan hinaan purojulin, hidung ataupun dirinya seorang laki, dahola yang masuk alih atasnya Ramadhanu, bulan Ramadan. Watama
bahkan sampai sempurna Ramadanu bulan Ramadan. Jadi Ramadanu mah walaupun ini nggak ada tanwinan dia mah, nggak ada Ramadanun, nggak ada. Ini namanya isim bermusharif nih, yang tadi kalau tingkah jernya dia pakai patah, kecuali kalau idopat seperti Ramadhani haji gitu ya. Ya bahkan sempurna Ramadan, tapi qobla ayub paru lahu. Sayang dia belum diampuni dosa-dosanya. Jadi yang ketiga nih, orang yang rugi, yang hina dunia akhirat adalah seorang laki-laki yang masuki bulan Ramadan sekarang ya. Iya. Bahkan sampai habis tuh bulan Ramadan udah lebaran ya. Tapi dia belum diampuni dosa-dosanya. Kenapa? Karena enggak memenuhi hak-hak Ramadan. Gitu ya. Walaupun bulan Ramadan itu bulan ampunan. Dan patut, nanti ada hadisnya juga ya, yang populer itu yang man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadu ala niran ya. Di siapa orang yang gembira dengan masuk ke bulan Ramadan, pasti Allah haramkan jasadnya dari neraka. Nah ini bukan hanya gembira doangan, tapi harus dibuktikan kegembiraan itu tentunya dengan amalan-amalan Ramadan harus dipenuhi hak Ramadan itu ya. Nanti makanya ada nih bakalan Ramadan begitu udah habis nih, ini bakalan lapor nih bagaimana respon daripada umat Nabi Muhammad menyikapi hak-hak kamu gitu ya. Nanti madu nih. Kalau memang yang benar-benar, insya Allah itu dilaporkan ya. Tapi kalau yang enggak, naudzubillah. Makanya tuh rugi, hina seorang laki-laki yang udah masuk bulan Ramadan sampai habis, dia itu belum sempat diampuni dosa-dosanya. Karena apa? Karena belum bisa memenuhi hak Ramadan. Apa sebabnya? Tuh. Li'anna Ramadana, karena yang namanya bulan Ramadan sahru rahmatin, itu bulan yang penuh rahmat. Ya. Mestinya dia benar-benar ke siapapun juga, khususnya kepada orang tua, ya, karena implementasi daripada Ramadan, bulan rahmat, itu dia juga harus menebar kasih sayang. Nah kalau enggak, otomatis enggak dapat ampunan. Dan wa maghfiratin, bulan ampunan milallah ta'ala, daripada Allah ta'ala. Tadi tentunya di sini jangan mentang-mentang bulan Ramadan itu udah bulan ampunan ya, dia enggak mau istighfar, enggak mau hak-hak Ramadan. Alhamdulillah. Nah, kalau walaupun bulan Ramadan bulan rahmat, bulan maghfirah atau ampunan, kalau dia enggak menebar tentang kasih sayang dan memohonkan ampun, tetap aja. Makanya Pak Ilam Yukbar tuh ya, kalau dia itu tidak diampuni pada bulan Ramadan karena enggak memenuhi hak Ramadan, tentunya dengan menebar kasih sayang dan dia itu minta maaf juga, memaafkan gitu ya. Nah maka bahwa makbudun itu pasti menjadi orang yang rugi, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Itu keterangan yang dinukil oleh Syekh Utsman Al-Khobawi dari kitab Zubdatul Wa'idin ya. Jadi ini kalau kitab ini mah sifatnya mutakhir ya, makanya dia ngambil referensi dari kitab-kitab terdahulu. Makanya setiap yang dikurung itu berarti nukilannya, pengambilannya ya, referensinya gitu disebutkan. Nah, seperti yang barusan itu, yang tentang 3 kainaan bagi seorang lelaki itu ya, inilah dinukil dari kitab Subdatul Wa'idin. Waruya wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat ya. Selanjutnya ya, sebagai bekal daripada peribadatan kita di bulan Ramadan, khususnya puasa ya, kita harus tahu ilmunya gitu ya. Ya, sebagaimana biasa kitab fikihnya ya. Ya, yang bawa dan punya kitab dibuka halaman
Kemarin baru pembatalan ya, kayaknya ya. Yang sebelumnya baru pembatalan kan ya. Sekarang kasunani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnah wa yustahabu di sini Maya. Wa yustahabu dan disunahkan fisomi dalam puasa. Salah satu asya 3 macam perkara. Nah ini kitab Fathul Qorib ya. Ya karangan Syekh Muhammad bin Qasim Al-Busa As-Safi'i ya. Ya. Ulama tahun 918. Ini lebih lama lagi nih. Ya, kalau tadi mau 1824 ya. Ini mah 918. Oh. Ini kalau sekali lagi kalau bukan wali Allah yang ngarang atau udah nggak laku. Ya contohnya nih kita baca majalah ya. Walaupun kita suka tuh majalah. Ya enggak? Paling sehari 2 hari, seminggu 2 minggu ya. Paling banter sebulan 2 bulan ya. Iya kan gitu ya. Tapi ini kitab udah 1000 tahun lebih nih. Ya, udah 100 tahun lebih dah. Iya, luar biasa nih. Ini karena manfaat. Gitu. Nah, jadi disunahkan nih di dalam puasa. Nah, ini baik puasa wajib maupun puasa sunnah ya. Khususnya di puasa Ramadan ini 3 hal. Sebenarnya mau banyak, tapi di sini secara global 3. Mana diantaranya? Ahaduha, salah satunya ta'jilul fitri, itu menyegerakan buka puasa. Jadi yang pertama nih, artinya sudah itu kalau dikerjakan dapat pahala ya. Kalau enggak juga enggak dosa. Puasa tetap sah. Gitu ya. Nah itu yang pertama adalah menyegerakan buka. Artinya buru-buru. Jangan ditunda-tunda. Walaupun istilahnya masih kuat lah. Belum lapar lah gitu ya. Ya sebab yang namanya bukanya mah wajib hukumnya. Jadi beda buka beda sahur ya. Kalau buka mah wajib. Kalau sahur mah sunnah. Nah buktinya apa? Puasa nggak boleh itu 1 hari 1 malam full. Iya pati geni bahasanya ya. Kalau bahasa kalau orang petir mah itu jadi mainan di pas pati gede ya. Iya. Bagian kulon mah itu ya. Iya. Udahnya nggak makan nggak minum nggak tidur lagi ya Pak Jarun ya. Itu mata udah pada merah itu ya. Iya. Iya. Itu ya bahasa Rasul namanya puasa wisol ya. Jadi sehari semalam full. Jadi dia mah mulain imsak nih. Bukanya lagi, imsak lagi buka gitu. Ya seperti ini ya. Makanya ini mulai puasa nih kan biasa imsak gitu ya. Ya sebenarnya subuh tuh. Dia mah kalau belum ketemu subuh lagi besoknya tuh nggak makan, nggak minum. Itu namanya puasa wisol atau puasa pati geni kalau bahasa Jawanya mah ya. Itu haram, hukumnya haram itu Pak Jarun. Untung waktu itu nggak mati tuh Pak Jarun ya. Kalau mati aja bila tuh ya. Ya udah. Ya itu nggak apa-apa. Kalau memang dibatalin ya, walaupun sekedar minum nggak masalah. Jadi ngilangin keharaman. Jangan gabah masih mending. Ada yang bukannya cabai Bu. Iya gabah cabai. Iya itu ya. Hanya cabai. Coba. Itu ya. Iya. Nah, jadi buka mah wajib hukumnya ya. Ya itu mau pas maghrib, mau umpamanya
entar-entaran lagi gitu ya. Ya pokoknya asal jangan ketemu imsak lagi gitu, baru buka. Itu haram hukumnya. Ini buru-buru tuh. Itu bahasanya takjil nih, takjil tuh. Jadi takjil itu buru-buru bukanya. Bukan kadang. Ini kadang-kadang tajil ya. Iya, kasih makanan tajil. Itu mah iftarnya. Jadi iftar ya. Jadi buat buka. Itu buat buka ya iftar itu. Ya pahalanya emang gede orang yang iftar itu ya. Yang ngasih buka orang yang puasa. Maksudnya maghrib itu ya. Itu pahalanya dia dapatkan seperti orang yang puasa. Kalau umpamanya dia ngasihnya 10 paket ya. Kepada 10 orang tentunya. Dia dapat pahala 10. Gitu. Tapi jangan mentang-mentang gitu, dianya nggak puasa lagi. Itu mah pahala ya. Iya. Kalau kewajiban tetap atau dosa dia begitu ya. Karena kewajiban gitu. Jangan mentang-mentang dia satu juga katanya udah dapat pahala puasa ya. Udah ngasih tajil sebanyak-banyaknya. Dia nggak puasa gitu ya. Iya. Iya. Kayak nanti nih ya di salah satu taraweh ada yang pahalanya seperti 1000 haji. Salah satu malam di taraweh nih ya. Pahalanya seperti ibadah haji 1000 kali. 1000 kali itu ya. 1000 kali. Yang satu kali juga lama ya, mahal. Itu juga belum tentu diterima ya. Tapi itu dengan taraweh itu bisa dapat 1000. Nah itu pahala. Artinya kalau memang dia udah kewajiban lah, tetap wajib sore, jangan mentang-mentang saya mau dapat pahala 1000 haji karena sholat tarawih, udah mampu nggak mau haji, ya itu sangat disayangkan gitu ya. Salah pemahaman tuh. Jadi ini nggak sama, jangan mentang-mentang dia mau si pembuka. Itu ya. Nah gitu. Nah ini sunnah nih menyegerakan buru-buru ya. Tapi intah kokok nih. Kalau memang sudah nyata ghurubu syamsi, terbenamnya matahari, dengan kata lain maghrib udah benar-benar ya. Ya artinya beda habisnya waktu subuh, beda dengan maghrib. Kalau habisnya waktu subuh, walaupun baru sedikit matahari terbit, itu udah habis waktu subuh. Sekarang kurang lebih jam 6 ya. Kurang dikit lah. Iya. Nah kalau maghrib ya untuk buka itu kalau belum full semua terbenam belum boleh. Paham ya? Harus sempurna. Jadi umpamanya ada dikit lagi, udahlah jangan, biar benar-benar full. Iya, itu dia. Jadi benar-benar udah nyata, udah maghrib itu ya. Nah, bagaimana nih kalau masih ragu-ragu? Fa'in sakat. Maka kalau seandainya dia ragu, palayu ajilu, maka jangan menyegerakan al-fitrah buka. Jadi kalau mendaur ragu-ragu, ini udah waktu sebelumnya, udah maghrib belum? Jangan. Sebab kalau umpamanya dia buka aja, ternyata belum. Itu wajib kodok nanti. Wajib kodok. Dan hari itu tuh kalau memang waktunya 5 menit lagi, yang paunya sebenarnya mah 5 menit lagi gitu ya. Tapi karena dia karena ada umpamanya iklan di TV beduk gitu ya. Padahal bukan ajan, itu mah beduk doang gitu ya. Ada kan iklan tuh ya? Iya. Gak aja ya. Nah ternyata 5 menit lagi. Itu dari semenjak dia buka nggak boleh makan minum ke 5 menit kemudian. Mending kalau itu aja mah nanti dia wajib qadha itu karena dihukum udah batal. Wah, sayang ya. Nah makanya nih awas. Termasuk nih sesuatu yang belum pasti, yang belum nyata maghribnya nih. Orang atau masih ragu ya, orang yang berpatokan dengan waktu Jakarta. Nah ini. Jadi jangan jadi patokan azan-azan di TV. Sebab azan-azan di TV itu biasanya
stasiunnya rata-rata di Jakarta, betul? Betul ya. Ya kan? Sedangkan Jakarta dengan Tangerang, apalagi sekarang ya, itu bisa 2-3 menit ya. Jadi jangan langsung baru Allahu Akbar, langsung batal. Harus lihat Banten TV. Ah iya, cuma renyak itu masalahnya. Nah iya, iya kan di sini kan. Coba tuh, kalau yang mau ajan jangan dia buka makan korma 3 dulu ya tuh, lama yang nungguin di rumah ya. Iya, jadi asal batal aja dulu ya, baru aja ntar kalau habis aja dia mau buka baru gitu ya. Ini kadang-kadang mah ajan di kampung, memang waktu kan setempat nih, seperti Kota Bumi kan ada sekarang kan elektronik itu ya, ada. Tapi itu sekali lagi kalau ajan maghrib untuk bulan puasa mah jangan lupa dia buka udah kenyang baru aja. Kasihan yang di rumah nungguin ya. Sebatas ngebatalin aja udah ajan, baru dia kalau mau makan itu mah ya silahkan gitu. Ya. Tapi tadi jadi jangan ngikutin waktu Jakarta ya. Emang saya juga terus terang dari kecil mau gitu tuh. Kan walaupun lagi main gitu di mana ya kalau udah ngedenger ajan di radio, di TV langsung ber aja lah. Jadi kenangan itu dulu ya. Iya, dulu itu sebenarnya untung lagi kecil. Ya lagi kecil kan belum wajib ya. Aku sekarang mau wajib kodo itu, nauzubillah ya. Jadi itu. Nah kemudian wayusanun dan disunahkan ayub kiro untuk buka alat tamarin. Ya, dengan kurma. Jadi di samping itu tadi menyegerakan bukanya sunnah ya. Plus sunnah lagi bukanya dengan kurma kering ya. Tamar itu kering ya Pak Haji Pita ya. Iya. Iya. Ada rutop, ada tamrin ya. Iya, muda atau basah ya. Ya. Nah ini ada lagi tuntunannya yang ganjil-ganjil ya 1, 3, 5, 7, 9 atau kenyang tuh apalagi sekilo mah ya. Kan sekilo ganjil 1 kilo kan. Wah itu. Nah itu bahkan sebelumnya air ya, karena memang kandungan kurma itu luar biasa. Itu apalagi tuh yang seperti direndam, apa namanya Pak Jipitoya namanya? Yang direndam itu tuh. Kurma direndam. Iya, apa namanya itu? Ya begitu aja lah. Nah itu merendamnya yang bagus semua itu 2-3 jam ya. Iya, jadi benar-benar udah larut gitu. Iya benar itu nikmat itu ya. Nah jadi itu. Iya itu bagusnya gitu. Bagus itu ya. Iya nih. Jadi sebelum makan air tuh ya. Iya. Nah bagaimana nih kalau korma juga nggak ada karena memang nggak beli atau habis stok gitu ya. Dari sini waila. Enggak, jangan dulu. Kaget ya. Apalagi nasi goreng, Pak. Ya. Nah ini mamain air dulu ya. Jadi sebelum bala-bala combro segala apa ya. Iya. Air dulu ya. Air dulu ya. Iya baru gitu. Biar bisa nyerap kandungannya itu ya. Gitu ya. Nah ada lagi nih ya. Iya. Di satu keterangan mah kalau memang nggak ada korma, kan kalau korma mah kan itu alami manisnya ya. Ya kalau nggak ada korma ya itu yang manis-manis saja. Senyumin, bukannya senyumin. Jangan mentang manis-manis aja salah aja dia ya. Ke jalan mana yang manis-manis ya? Wah, salah gitu. Iya. Apalagi kan tahun kemarin viral tuh ya. Saya mau bukanya mau yang manis-manis saja. Kirain apa? Rupanya ngelihat foto cakep sih ya. Wah benar itu Pak. Bukan gitu maksudnya ya. Manis-manis lihat foto cakep gitu ya. Artis itu ya. Oh kacau. Nah itu. Nah terus juga satu hal nih yang harus ini ya. Baca doa itu
bukannya mau buka. Yang Allah malakasum tuh ya. Udah habis buka. Tuh. Jadi kalau mau bukanya itu baca apa? Biasa aja. Yang mau makan ya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Allah barik lana ya. Bima razaqtana itu ya. Itu aja. Nanti udah beres buka tuh minum, makan ya. Baru malakasum tuh ya. Itu ketahuannya dari Zabazoma'u tuh. Dan memang Zabazoma'u itu artinya sudah hilang dahaga itu ya. Berarti kan udah minum, ya kan? Iya, bahasanya kan. Jahaba sudah hilang dahaga, berarti dia minum. Dan secara khusus ada di kitab Nihayatul Zen, itu bahasanya akibat iftar, akibal fitri ya, artinya baca itu tuh setelah buka. Jangan buka ini kadang-kadang mah, jangankan orang biasa ustaz aja itu mah mau buka katanya karena Allah malakasum tuh. Ya, belum tahu persis semua artinya ya. Jadi jangan ngikutin Upin Ipin. Ini kan Upin Ipin ya. Nah itu. Yang bagusnya itu ya, kalau yang mau buka itu tuh baca apa tuh yang syahadat itu yang suka dibaca bisrawi itu yang asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah as'alukal jannata. Iya, itu tuh bagus ya. Nah, apa sebabnya? Emang di tarawih juga nggak apa-apa bisrawi ya, tapi kalau mau tahu nih, waktu yang paling ijabah bagi orang puasa itu lagi puasa. Emang Ramadan juga udah ijabah. Tapi plus lagi kalau orangnya lagi puasa. Makanya yang bagus mah tuh mau apa? Mau maghrib. Iya, mau maghrib. Sebelum maghrib tuh bangsa 2-3 menit lagi ya. Baca tuh. Iya. Apalagi yang baca itu tuh yang dapat pahala Al-Qur'an kan udah ya, udah dikirim kan. Ada kan lebaran itu kemarin deh. Yang la ilaha illallah halimul harim itu ya. Itu baca. Pokoknya begitu. Yang dari awal tuh sampai itu tuh pokoknya selain daripada Allah malakasum itu dibacanya sebelum maghrib. Kalau memang masih ada waktu, baca yang paling bawahnya tuh yang Allah marhami birahmatika ya arhamar rahimin, itu untuk 10 hari pertama. Nanti untuk 10 hari kedua dari tanggal 11 sampai tanggal 20 karena fase daripada magfirah ganti Allah firli birahmatika apa ya rabbal alamin ya. Nanti di 10 ketiganya fase yang ketiga dari tanggal 21 sampai habis itu masa pembebasan dari neraka, makanya alomatikni kan ada ya. Nah itu. Jadi itu yang bagusnya tuh mau maghrib. Makanya daripada ngabuburit ya, dengan zikir gitu tuh. Ya selawatan juga bagus sih, tapi itu yang bagusnya tuh. Ya, nggak apa-apa tarawih baca nggak apa-apa. Kalau minak akun karim itu ya, itu kesampaian. Ya bahkan tuh yang bacaan asyhadu ya itu ada di kitab Duratonisien, kayaknya di sini ada nanti ya. Kita agar untuk memperbanyak 4 hal nih. Jadi yang 2 ini adalah sesuatu yang membuat Allah ridho. Dan yang keduanya memang yang sangat kita butuhkan. Apa tuh yang 2 yang membuat Allah ridho? Itulah syahadat sama istighfar. 2. Sedangkan yang sangat kita butuhkan adalah kita ini selamat dari neraka dan masuk surga. Itu makanya itu ya. Asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah. Itu Allah ridho tuh, 2 tuh. Kita sangat butuh. Allahumma inni as'aluka jannata ya. Wa a'udzubika minan nar tuh itu tuh. Gitu. Itu tuh. Itu harus ingat tuh. Nah, kemudian Kalau di jalan boleh. Boleh, iya. Iya. Boleh ya kalau ya nggak keburu kita di mobil ya atau di motor gitu ya. Nggak apa-apa lah gitu ya. Gitu. Ya sebenarnya mah yang namanya ngebatalin puasa itu kita nyolok hidung juga batal gitu ya. Gitu. Ya makan ya. Makan. Kalau memang kuat mah atau hubungan sama istri juga boleh ngebatalin. Kalau kuat gitu ya. Tapi Sayyidina Ali gitu loh. Sayyidina Ali dalam riwayat itu ngebatalin puasanya pakai begituan.
Keluar apa? Kayaknya kalau kalau Ustaz Nanang kayak tempar di atas sebenarnya ya. Panginya doang. Ya. Ya kan kalau sebelum buka mah kan berarti ya batal puasa bahkan mewajibkan kifarat ya. Kifarat kan tanggung-tanggung. Membebaskan budak nggak ada sekarang lah taruh puasa 2 bulan berturut-turut mungkin nggak kuat ya minimal kan kita ngasih makan 60 pakir ya iya dan itu kudu 60 pakir nggak boleh ngasih hanya 60 pakir itu satu pakir miskin itu 1 liter itu nggak boleh lah saya nggak mau serakah nggak mau susah payah ngasih ke seorang aja 60 nggak boleh kudu kan 60 nah itu dia makanya ya. Nah terus puasani nih. Dan yang kedua takhirus sahuri itu mengakhirkan sahur. Jadi yang kedua nih kesunahan yang berhubungan dengan puasa adalah mengakhirkan sahur. Nah sahur ini dasar hukumnya sunnah. Sunnah ya. Jadi jangan jadi alasan gara-gara nggak sahur nggak puasa. Kenapa nggak puasa nggak sahur? Takut nggak kuat ya? Nggak ada ya, nggak masalah. Ya sebenarnya nih sahur itu jam 12 udah disebut sahur, liwat ya, gitu. Pokoknya liwat 5 menit. Walaupun makan sesuap, minum seteguk, udah disebut sahur. Tapi kalau sebelum jam 12, walaupun umpamanya minumnya banyak, makannya juga banyak, tetap belum disebut sahur, itu namanya mindo. Ngapa ngewadang ya? Jadi kalau udah jam 12 itu sahur. Insya Allah di situ ya dalam hadis itu makanan jadi berkah. Kemudian malaikat juga itu beristighfar ya. Nah tapi lebih utama lagi nih ini diakhirkan sahur. Jadi mepet kan, nah ini tentunya malam yaqo pisakin nih, selagi tidak terjadi masa keraguan. Adapun kalau memang terjadi masa keraguan, palayu akhor itu nggak boleh diakhirkan. Ya pokoknya mah kalau Rasulullah kan dia patokannya dari sahur ke waktu subuh baca 50 ayat. Nah, kan kita nggak tahu ya. Kalau ayatnya panjang, berapa lama tuh? Artinya nggak tahu panjang pendek kan? Pokoknya 50 ayat aja. Nah taruhlah kita mah kalau lelaki mau Qurannya habis sahur ke imsak itu udah sahur, udah bisa ngopi, udah bisa ngerokok gitu aja ya. Begitulah kita mah ya. Iya, udah begitu ya kita mah. Ya taruhlah kurang lebih 30 menit kali ya. Udah. Gitu. Nah itu insya Allah. Kalau sudah diakhirkan sahur, itu dalam hadis ada ya Rasulullah bersabda nih, la tazalu ummati, atau juga la yazalu nasu ya. Jadi umatku atau manusia akan tidak henti-hentinya pihoirin dalam kebaikan. Ya. Ma'ajalul pitro, selagi dia mengakhirkan sahur, selagi dia menyegerakan buka, wa akhiru sahur ya, dan mengakhirkan sahur. Jadi orang yang puasa insya Allah kalau memang bukanya diburu-buru, kalau udah waktu ya, dan sahurnya diakhirkan, asal jangan terjadi masa keraguan aja ya, itu selalu dalam kebaikan. Apa sebabnya? Satu, puasanya nggak terlalu lama, betul kan? Jadi kalau sahur jam 4 ketemu jam 6 umpamanya sampai maghrib itu ya kan nggak lama. Coba nih kalau yang sahurnya jam 1, jam 2 ya. Nah itu kan saat jam 1 dia sampai ke jam 4 kan udah dihitung puasa, walaupun masih boleh kan makan ya. Tapi anggap aja dia udah puasa kan. Begitu. Kalau jam 4 kan baru sahur. Itu beda satu ya. 2 jam. Iya. Nah kedua, kalau yang sahurnya diakhirkan mah insya Allah nggak tidur lagi,
nggak buru-buru tidur ya. Coba kalau yang jam 1 perut kenyang, pasti mata narik, ngantuk yang ada ya, tidur, rawan penyakit. Kemarin kan ada penemuan tuh ya. Jadi orang yang habis sahur langsung tidur itu diantaranya kan stroke ya, tuh. Terus pembuluh ininya apa namanya sariawan ya, ada kemarin tuh beberapa akibatnya ya. Ya kudanya makan sekurang-kurangnya itu kalau menurut itu yang penting mah kita udah sholat 2 rakaat gitu ya. Ada yang lebih aktif kudu 2-3 jam baru dia tidur lagi. Jadi jangan langsung tidur lagi ya itu. Terus yang ketiga, kalau yang sahurnya jam 4 diakhirkan, nah itu dia pasti nunggu waktu subuh, betul nggak? Sehingga dia bisa apa namanya sholat di awal waktu, luar biasa, jadi keridhaan Allah. Kemudian dia bisa sholat subuh berjamaah, itu seperti sholat semalam. Bahkan sebelumnya dia bisa sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Jadi sunnah fajar itu qobliyah subuh. Jangan ribut tuh, ini kadang-kadang ada ya. Iya. Saya mah sunnah fajar, saya mah qobliyah subuh. Sama-sama juga. Ya dia juga. Kalau habis sholat fajar tuh ada sholat 2 lagi, sholat apa tuh? Taubatan. Nah, habis sholat subuhnya. Enggak, habis azan. Itu sholat qobliyah. Kan ada lagi 2 lagi. Ada yang Enggak, jadi iya. Jadi itu bakal mau kodo dah gitu ya. Dia biasanya datang masjid kan yang pertama. Iya. enggak bukan sebelum habis qobliyah, habis azan. Habis ajan. Pindah itu. Jadi Tukang komat. Yang pertama. jadi sebenarnya mah di sononya mah. Jadi ya habis ajan itu ya sholat qobliyah subuh atau sunnah fajar. Nah itu kalau memang ada anjuran dari Rasulullah itu ada. Dia kalau mau berbaring dulu gitu ya. Pemisahnya gitu tuh. Jadi berbaring, tapi jangan tidur. Terbaring tidur lagi ya. Enggak. Jadi ada bacaan itu ya. Ada. Bagusnya apa Kiai? Kalau kita bisa sholat qobliyah nih, kita ada waktu nih. Iya. Sempat mengaji waktu. Nah, yang bagus itu kita baca itu tuh yang apa namanya? Bahasa istighfar tasbih malaikat apa yang itu membuat rezeki ini bakal mengejar kita ya. Iya. Yang walaupun ada saya yang pernah baca di kitab ini mah bacanya subhanallahil azim subhanallah bihamdi astagfirullah ya. Tapi ada juga yang begini yang dibalik biasa nih. Kalau yang emang biasa subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah ya. Itu 100 kali. Insya Allah itu setiap hari begitu rezeki coba dah bisa dirasakan ya. Ya bacaannya habis sholat sunnah fajar itu kalau belum ajan ya. Itu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Kiai, ini ada yang malah Kiai kalau nggak salah ya. Iya. Di surat ijazah ya. Iya. Katanya subhanallah bihamdi astagfirullah wa atubu ilaih. Boleh itu juga ya. Bagus katanya. Iya. Karena Rasulullah ketika dia umur 63 tahun. Iya, nggak apa-apa ya. Tapi yang istilah tersebut bahasanya apa namanya? Yang tasbihnya malaikat yang menjadi rezeki itu deras ya bahkan ngejar kaki kita ya, itu ada yang versinya subhanallah wa subhanallahil azim subhanallah bihamdi astagfirullah dibalik ya. Ada yang subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah ya. Itu coba dah. Kalau memang dari sholat qobliyah subuh atau sunnah fajar belum buru-buru komat ya. Gitu tuh. Nah kalau seandainya bagaimana kalau habis sholat sunnah fajar langsung komat? Ya nanti habis sholat subuh aja bacanya nggak apa-apa. Itu ya solusinya. Nah jadi itu tuh luar biasa. Makanya nih kita kudu bisa ngatur ya, kudu bisa program dalam puasa ini. Jangan asal sahur ya. Itu tadi jadi jangan gara-gara sahur karena tadi tidur langsung jam 1 ya. Atau jam 2 kan langsung tidur. Perut kenyang. Kira-kira kalau tidur perut kenyang gimana? Pulasnya akhirnya subuh boro-boro awal waktu ya berjamaah apalagi qobliyah atau sunnah fajar yang ada kesiangan betul. Makanya hati-hati ya. Jadi itu. Nah, jadi itulah diantara kesunahan-kesunahannya emang
Yang namanya sahur itu kudu gimana nih? Kudu habis sepiring mentrung sama air yang segelas gede gitu ya. Enggak, di sini wayah sulu dan hasil as-sahur sahur biqalil ukli, dengan sedikit makan wasurbi dan minum. Jadi walaupun istilahnya satu suap dan satu teguk minum, udah hasil, udah dapat pahalanya ya. Begitu. Yaitu masalah kekuatan sebenarnya kuat bukan karena banyak sedikit sih. Yang penting kita udah tabaruk niat gitu ya. Iya. Kalau memang nggak niat walaupun istilahnya ada sahur ikut sahur gitu ya. Iya. Iya. Lapar aja, ntar aja gidein ke pasar aja ya. Itu iya. Itu dia. Ini nyari si bewak ketika pasar Pak ya. Itu ya. Tahu juga lah. Ya. Nah, jadi hati ya. Itulah sementara baru 2 dulu ya. Kesunahan yang berhubungan dengan puasa, insya Allah nanti 1 lagi ya. Tapi ini hanya kesunahan, nanti ada tentang yang berkaitan dengan kemakruhannya, waktu-waktu yang haram, bahkan nanti ada yang orang umpamanya punya dia itu meninggal sedangkan masih punya utang puasa gitu ya. Termasuk orang yang sakit juga kan kebagi 2. Ada yang memang diharap kesembuhan, ada yang enggak. Kemudian ada orang yang sebab perjalanan ya, termasuk pekerja berat nih ya. Ya juga perempuan yang haid dan nipas nih. Ini nanti konsekuensinya ada yang hanya wajib qodho dan ada yang ya qodho ya fidyah gitu ya. Ini kudu tahu nih. Mungkin cukup, mudah-mudahan manfaat. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahumma sholli ala sayyidil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim barakatul ala nabi rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nasrika ma'lan tarabaduin illa hajat lillahi ta'ala sallallahu rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhal jannah wa na'udzu min sakhatika nar. Allahumma inna ala zikri wa ala syukrika wa zikrika wasyami wal qiyami wa qiraatil Quran. Selanjutnya kita baca doa malam keberapa ini? Hari keberapa? Kelima ya? Keempat. Besok puasa hari keberapa? Kelima ya. Ya, kita baca doa untuk besok ya. Doa hari puasa hari kelima ya. Allahumma ja'alna fihi minal mustaghfirin waj'alna fihi min ibadatis sholihin qanitin waj'alna fihi min awliyaikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Shalli ala jami'il anbiya'i alhamdulillahirabbil alamin.